Bismillahirrahmanirrahim. U'tiyat, diberikan anugerah. Siapa umatku syai'an, satu hal, lam yu'tahu, yang tidak diberikan anugerah akan siapa ahadun, salah seorang minal umami, dari umat-umat terdahulu. Ayyakulu, yaitu berucap siapa umati indal musibah, ketika terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sungguhnya kita, terus ya, ini kok maksudnya ya? Inna, sungguhnya kita adalah lillahi, tetap milik Allah, wa inna, dan sungguhnya kita ilaihi, kepada Allah adalah raji'una, orang-orang yang akan kembali. Rawahu Ibnu Mardawih an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Utul ajrul qabla ayyajifa aruku wa alimu ajrahu wa huwa fi amalihi. Utu, berikanlah al-ajira, orang yang bekerja, ya. Ujrohu, akan upahnya, qabla ayyajifa, sebelum kering apa arukuhu, keringatnya ajir. Wa a'limuhu, dan berikanlah informasihu kepadanya, ujruhu, akan upahnya ajir. Wa dan bermula ajir adalah fi amalihi, dalam pekerjaannya, ajir. Rawahu, melewatkan hadis siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. A'dhamun nas, bermula orang yang paling utama, orang yang paling agung, orang yang paling besar apanya, hamman, obsesinya, himmahnya, adalah al-mu'minu, seorang mukmin, yahtammu, yang punya perhatian siapa mukmin, bi amri dunyahu, dengan urusan dunianya mukmin, wa amri akhiratihi, dan urusan akhiratnya mukmin. Rawahu, melewatkan hadis siapa Ibnu Majah an Anas, dari sahabat Anas bin Malik, ya. A'dhamun nas haqqan al-mar'ah zawjuha, bermula orang yang paling besar haqqan, apanya, haknya, alal mar'ati, atas istrinya, adalah zawjuha, suaminya. Wa a'dhamun nas, dan bermula orang yang paling besar apanya, haqqan, haknya, ala rajuli, atas seorang laki-laki, adalah ummuhu, ibunya. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa Al-Hakim an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. A'dhamun nas, bermula perempuan yang paling luar biasa, barokatan, apanya, keberkahannya, adalah aisaruhunna, yang paling sedikit dari nisa itu, apanya, mu'natan, ya. Kalau dalam hadis yang lain, ya, itu maharnya. Kalau mu'natan, biayanya, ya. Rawahu, meriwayatkan hadis, akan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. A'dhamu ayatin fil Qur'an, bermula ayat yang luar biasa fil Qur'ani, di dalam Qur'an, adalah ayatul kursi, ayat kursi. Wa a'dalu ayatin, dan bermula ayat yang paling menegaskan keadilan fil Qur'an, dalam Qur'an, adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa akhwafu ayatin, dan bermula ayat yang paling menakutkan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa arja ayatin, dan bermula ayat yang paling memberikan harapan fil Qur'an, di dalam Qur'an, adalah
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Asy-Syirazi, siapa Asy-Syirazi an Ibnu Mas'ud dari sahabat bin Mas'ud. Ya. Innallaha sunya Allah adalah ya'muru memerintahkan siapa Allah bil adli dengan keadilan wal ihsan dan perbuatan ihsan. Faman maka bermula barang siapa adalah ya'malu melakukan atau beramal siapa man misqala dzarratin seberat biji sawi khairan akan kebaikan yarahu maka akan melihat ya, siapa Allah akan kebaikan itu. Waman dan bermula barang siapa ya'mal berbuat atau beramal berbuat siapa seseorang misqala dzarratin seberat biji sawi sekalipun sarron akan kejelekan yarahu akan mengetahui siapa Allah akan sarron. Ya ibadi wahai hamba-hambaku alladzina asrafu yang telah melewati batas ala anfusihim atas diri mereka, la taqnatu jangan berputus asa siapa kalian semua min rahmatillah dari rahmat Allah. Innallaha semuanya Allah adalah yang suruh memberikan ampunan siapa Allah az-dzunuba akan dosa-dosa jami'an semuanya. I'lamu ketahuilah, mengetahuilah kalian semua annahu akan sesungguhnya kelakuan adalah laisa tidak ada minkum dari kalian semua min ahadin dari seseorang illa malu warisi kecuali harta ahli warisnya. Ahli warisnya ahad adalah ahabbu yang lebih disukai ilaihi baginya min mali dari hartanya. Ahabbu ilaihi min malihi i'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi maluka yaitu hartamu ma apa saja qaddamta yang telah menggunakan siapa kamu wa malu warisika dan harta orang yang mewarisimu ma apa saja akharta yang mengakhirkan siapa kamu. Rawahu Ibnu akan hadis siapa An-Nasai an Ibnu Mas'ud. Aklinu deklarasikan, resepsikan hadzan nikaha perkawinan ini, waj'alhu dan menjadikan siapa kalian akan akdun nikah fil masajid di masjid-masjid, wadribu dan memukul siapa kalian alaihi atas perkawinan itu bitufufi dengan terbang, dengan tombur, dengan bunyi-bunyian. Ikmal berbuatlah kamu di dunia kau untuk duniamu ka'annaka sebagaimana kamu adalah ta'isu hidup abadan selamanya wa'mal dan hidup dan berbuatlah kamu li akhiratka untuk akhiratmu ka'annaka sungguhnya kamu adalah tamutu meninggal siapa kamu godan besok pagi. Rawahu Ibnu Asakir. Igtanim khamsan qabla khamsin, igtanim perolehlah khamsan 5 qabla khamsin sebelum 5 yang lain. Hayataka perolehlah kehidupanmu qabla mautika sebelum kematianmu. Wasihhataka dan kesehatanmu sukmika sebelum sakitmu. Wa faraghaka dan kesempatanmu qabla sughlika sebelum sibukmu. Wasababaka dan masa mudamu qabla harumika sebelum masa tuamu. Wahinaka dan kayamu masa kayamu qabla farika sebelum masa fakirmu. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Aghsilu mencucilah kalian semua siabakum akan pakaian kalian. Wa khudhu dan ambillah min sya'rikum dari rambut kalian semua, wastaku dan bersiwaklah kalian semua, wa tazayyanu dan berhias siapa kalian semua, wa tunadzifu dan membersihkan diri siapa kalian semua.
Fa inna bani Israel, karena bani Israel lam yakunu tidak ada siapa mereka adalah yaf'aluna melakukan siapa mereka zalika akan hal itu. Fazanat, kemudian berzina siapa nisa'uhum, perempuan mereka. Rawahu Ibnu Asakir an Ali. Udhu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamis wa tahlak. Udhu, ya. Makna muridnya pergilah kamu di pagi hari, ya. Ya. Makna perkata, ya. Makna muridnya mempersiapkan diri siapa kamu aliman sebagai orang alim, au muta'aliman atau orang yang sedang belajar, au mustami'an atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban atau orang yang cinta ilmu, wala takun dan jangan menjadi siapa kamu al-khamisa orang yang kelima. Fatahlaka maka rusaklah kamu. Rawahu meriwayatkan hadis siapa? Al-Baihaqi. Afdalul iman, bermula iman yang paling utama adalah anta'lama, mengetahui siapa kamu, anallah, bahwasanya Allah adalah ma'aka bersamamu, haitsu ma kunta, sekiranya ada siapa kamu di mana saja. Rawahu Tirmidzi atau berani. Wa afdalud doa, bermula doa yang paling utama adalah antas ala, memohon siapa kamu rabbaka akan Tuhanmu, al-afwa akan ampunan, wal afiyah dan kesehatan fid dunya wal akhirah. Fa innaka sunya kamu idza utiyahuma, ketika diberi siapa kamu huma akan keduanya, al afwa wal afiyah fid dunya di dunia, wa summa utiyahuma kemudian diberikan siapa kamu huma akan keduanya fil akhirah di akhirat, faqad aflahta maka benar-benar berbahagia beruntung siapa kamu. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Majah an Anas. Afdhalus shadaqah, bermula sedekah yang paling utama adalah antus bi'ah memberikan kenyang, ya, kabidan jaya akan perut yang lapar. Rawahu al-Baihaqi an Anas dari sahabat Anas bin Malik. Wa afdhalus shadaqah, dan bermula sedekah yang paling utama adalah ayat ta'allama mencari ilmu siapa almar'ul muslim, seorang muslim ilman akan ilmu, summa yu'allimuhu kemudian mengajarkan siapa muslim akan ilmu, akhahu akan saudaranya al muslimah yang muslim yang lain. Rawahu Ibnu Ajah. Afdhalul iyadah, bermula besuk yang paling utama apanya, ajrun pahalanya adalah suratul qiyam, segera berdiri min indil marid, dari orang yang sedang sakit. Rawahu ad-Dailami an Jabir. Wa afdhalul fadail, bermula hal-hal yang paling utama adalah antasila, menghubungkan siapa kamu, man akan orang kotoaka yang telah memutus siapa man kepadamu, memutus persaudaraan. Watu dan memberi siapa kamu man orang haramaka yang tidak memberi siapa man kepadamu. Watasfaha, dan menyelami siapa kamu aman orang zulamaka yang telah berbuat zalim siapa man kepadamu. Rawahu Tirmidzi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Afdhalul amal, bermula amal yang paling utama ba'dal iman, setelah iman adalah at-tawaddud, menyayangi ilan nasi kepada sesama manusia. Rawahu at-Tabrani. Wa afdhalul mu'minin, bermula orang-orang mukmin yang paling utama islaman, apanya Islamnya adalah man orang salimah yang selamat siapa al muslimuna orang-orang muslim yang lain min lisanihi dari lisannya, wa yadihi dan tangannya. Wa afdhalul mu'minin, bermula orang-orang mukmin yang paling utama apanya imannya adalah ahsanuhum yang paling baik dari mereka khuluqan perangainya. Wa afdhalul muhajirin, dan bermula orang-orang yang hijrah yang paling utama adalah man orang hajar yang berhijrah siapa man berhijrah akan sesuatu naha yang mencegah siapa Allah anhu dari ma.
Wa afdhalul jihad, dan bermula jihad yang paling utama adalah man orang jahad yang berjihad siapa man nafsu akan dirinya fillahi karena Allah azza wa jalla. Rawahu meriwayatkan hadis siapa At-Tabrani an Ibnu Umar dari sahabat Umar bin sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Afdhalun nasi, bermula orang yang paling utama adalah mukminun, seorang mukmin yujahidu yang berjihad siapa mukmin fisabilillahi demi agama Allah binafsi dengan dirinya wa mali dan hartanya. Summa mukminun, kemudian orang mukmin fisibin minas sa'ab, fisik bin dalam satu bangsa minas sa'ab minasyi'abi dari bangsa-bangsa yattaqi yang bertakwa siapa man wayada dan meninggalkan siapa mukmin an-nasa akan orang min syarri dari kejelekannya. Rawahu al-Bukhari wa Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Iqtarabat semakin dekat apa saat hari kiamat wala yazdadu dan tidak bertambah siapa an-nasu orang ala dunia akan dunia illa khirsan kecuali rasa tamaknya, rasa obsesinya, wala yazdaduna dan tidak mendekat siapa mereka minallahi dari Allah illa bu'dan kecuali jauh darinya. Rawahu al-Hakim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Iqra'u, bacalah kalian semua Al-Qur'an akan Qur'an. Wabtahu, dan perolehlah bihi dengan membaca Qur'an itu wajallah akan ridha Allah min qabli ayat ya qaumun, sebelum datang siapa kaum yuqimunahu ya. Yuqimunahu yang qabla min qabli ayat ya kaum, sebelum datang siapa kaum yuqimunahu ya di kosong juga jadi iqamatul qidah ya ta'ajjaluna yang menyegerakan siapa mereka wala yata'ajjaluna dan tidak terlantarkan atau mengakhirkan siapa mereka akan Quran. Rawahu Abu Dawud an Jabir. Iqra'u, membacakanlah kalian semua ala mautakum atas orang yang mati dari kalian surat Yasin akan surat Yasin. Rawahu mengeluarkan hadis siapa Imam Ahmad. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman. Aqallu ma bermula yang paling sedikit yujadu yang ditemukan fi akhir zaman di akhir masa adalah dirham halal yang halal au akhun atau saudara yusaku bihi yang dipercaya. Yusaku yang dapat dipercaya siapa bi akh. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar radhiyallahu an. Akabir bermula dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah al-israku, menyekutukan billahi Allah Subhanahu wa taala, wa qatlun nafsi dan membunuh seseorang, wa uququl walidaini dan berani kepada kedua orang tua, wa qaulu zur dan bersaksi bohong, mengucapkan kebohongan. Rawahu al-Bukhari. Aksiru, memperbanyaklah kalian zikron mauti akan ingat kematian. Fa innahu, karena sesungguhnya ingat kematian itu yuhammisu yumakhisu az-dzunub ya. Yumakhis az-dzunub menghilangkan, makna aslinya itu nyecep itu apa? Menghirup ya. Az-dzunuba kematian, az-dzunuba dosa, wa yuzahidu dan menambahkan sikap asketik atau menambahkan sikap zuhud fi dunya terhadap dunia. Fa in dzakartumuhu, jika ingat siapa kalian akan kematian indal ghina, ketika dalam kondisi kaya ya, hadamahu maka akan menghancurkan. Fa in dzakartumuhu, jika mengingat siapa kalian semua akan kematian indal ghina, hadamahu akan menghancurkan atau merobohkan ya.
membinasakan, akan zikrul akan kekayaan. Wa in dzakartumuhu indal faqri, dan ketika mengingat siapa kalian semua akan kematian indal faqri, dalam kondisi kefakiran, ardokum maka merelakan siapa akan kalian semua biaisikum dengan kehidupan kalian semua. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Aksiru, memperbanyaklah kalian minas sholawah, membaca sholawat alaiya kepadaku fi yaumil jum'ah, di hari Jum'ah, watil Jum'ah, dan malam Jum'ah. Faman maka bermula barang siapa, fa'alam melakukan siapa, man dzalika akan memperbanyak baca sholawat, kuntu maka ada siapa aku lahu baginya adalah syahid dan orang bersaksi, syafi'an dan akan memberikan syafaat yaumul qiyamah, di hari kiamat. Rawahu al-Baihaqi an Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Aksiru, membaca sholawatlah kalian semua, memperbanyaklah kalian semua as-salat, membaca sholawat alaiya padaku. Inna sholatakum, karena membaca sholawat, membaca bacaan sholawat kalian semua alaiya padaku adalah maghfiratun, mampu memberikan ampunan lidzunubikum, bagi dosa kalian. Watrubu, dan perolehlah ila darajah ilayya padaku, mencarilah siapa kalian ilayya padaku ad-darajah, akan derajat, wal wasilah dan wasilah. Fa inna wasilati, karena wasilatku inda rabbi, di sisi Tuhanku adalah syafaat lakum, bagi kalian semua. Rawahu Ibnu Asakir an Anil Hasan ibni Ali. Aksiru, memperbanyaklah kalian semua min tilawatil Quran, dan membaca Quran, fi buyutikum, di rumah kalian semua. Fa'inal baita, karena sesungguhnya rumah, alladzi la yaqra'u, yang tidak alladzi la yuqra'u, yang tidak dibaca, fi dalam rumah itu apa Al-Quran, yakillu maka sedikit apa khairu kebaikannya, wa yaksuru dan banyak apa syarru kejelekannya, wa yadhiku dan menyesakkan ya, ala ahlihi atas anggota keluarganya, menyesakkan apa qillatu ya, qillatu tilawatil Quran ala ahli. Rawahu Daruqutni an Anas. Akrimu, memuliakan siapa kalian semua al ulama, akan ulama, fa innahum, karena sesungguhnya ulama itu adalah warasatul anbiya, para pewaris nabi. Faman maka bermula barang siapa, akramahum, memuliakan siapa, manhum akan warasatul anbiya, faqad akrama, maka benar-benar menghormati, memuliakan ya Allah. Faqad akram, maka benar-benar menghormati siapa, man Allah akan Allah wa rasulah dan utusannya. Akramun nas, bermula orang yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling bertakwa dari mereka. Utiyat ummati syai'an lam yu'tahu ahadun minal umam ya. Hal yang kita anggap sesuatu yang remeh atau sama sekali tidak terpikir di dalam diri kita, dan ini merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa yang tidak ada dalam tradisi umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yaitu setiap kali siapapun kita mendapat musibah dan kemudian kita berpasrah diri dengan kemudian mengembalikan pada keyakinan kita, innalillah, bahwa kita ini semata adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah pula kita semua ini akan kembali ya. Itu adalah satu hal yang tidak pernah Allah berikan kepada umat terdahulu. Karena itu ini menjadi sesuatu yang penting, mengingatkan bahwa kita tidak siapa-siapa, kita hanya milik Allah. Apapun di antara kita, apapun di sekeliling kita, termasuk keluarga, adalah bagian dari milik Allah. Maka ketika Allah menghendaki, maka Allah lah yang paling berhak atasnya. Berikutnya adalah ketika kita minta tolong kepada siapapun orang untuk bekerja pada diri kita, maka usahakan kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya. Ini kalau nanti bekerjanya di ruang ber-AC, kapan keringnya ya,
Yang dimaksudnya artinya sebenarnya gerakan siapapun orang meminta bantuan orang lain bekerja pada dirinya, maka segerakanlah upah, ya. Dan informasikan berapa nilai upah yang diberikan sebelum atau ketika bekerja, ya. Artinya itu sebelum atau ketika bekerja, jangan setelah bekerja, ya. Orang yang luar biasa obsesinya, himmahnya adalah orang yang mau tahu dengan kehidupan dunia dan akhiratnya. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi tetapi yahdam di umri dunia, dia punya peduli terhadap kehidupan dunianya. Ya, satu, ya, yang dimaksud yahdam di umri dunia, ya, ini berkenaan dengan kesiapan yang bersangkutan untuk menapaki kehidupannya tanpa bergantung kepada siapapun orang di sekelilingnya. Okay. Karena yadul ulya khairun min yadis sufla. Okay. Jadi posisi memberi itu lebih baik daripada posisi diberi. Maka komitmennya itu, sekalipun waliyadzubillah hidup itu pas-pasan, tidak harus kaya. Okay. Karena betapa orang kaya kalau di akhir itu semakin lama hisabnya. Orang yang paling cepat hisabnya kelak itu orang-orang yang fakir. Lebih dari itu, sama-sama 2 rakaat dilakukan oleh orang yang miskin dan orang yang kaya. Orang fakir dan miskin itu pahalanya jauh lebih banyak daripada yang kaya. Itu ketika di dunia, ya. Jadi tidak diapresiasi, ya. Dan wa amri akhirati, dan punya himmah, punya obsesi untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Artinya bahwa semua apa yang dilakukan itu dikomitmenkan sebagai bentuk pengabdian, kebaktian, ibadahnya kepada Allah SWT. Ya. Ya, tidak ada yang muspro, tidak ada yang mulgo, tidak ada yang sia-sia dari kehidupannya, karena setiap langkah, setiap kali mengayunkan tangannya, maka sesungguhnya itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi karena dalam satu hadis yang lain disebutkan banyak semacam perbuatan, banyak amal, ya, terkesan terlihat amal akhirat, tapi nyatanya itu dianggap sebagai amal dunia, dan banyak perbuatan yang orang menyangka itu perbuatan dunia, padahal itu adalah termasuk amal akhirat. Ya. Karena itu, ya, ketika piket, ya, itu niatkan di dalam diri membersihkan hati, jangan sampai ada orang terluka, jangan sampai orang mendapat apapun, ya, atau orang bagaimana nyaman, seperti yang kemarin disampaikan itu, ya. Jadi karena adnal iman itu imatatul adza. Iman yang paling minimal itu kita punya komitmen jangan sampai ada orang yang terluka dari kita, apalagi waliyadzubillah. Itu kalau kemudian dikomitkan bagian dari akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala akhirat. Sama-sama nyapu, ngepel, ya, bersih-bersih, apapun lah yang orang lihat itu perbuatan yang sama sekali tidak berdampak pada pahala, tapi kalau dikomitmenkan sebagai bagian dari kesucian, kebersihan, ya, kemudian menyelamatkan orang, maka dia akan dapat pahala. Orang yang paling berhak atas istrinya adalah suaminya, ya. Karena itu pernah disampaikan bahwa ada seorang perempuan kemarin di kitab Nidhamul Usrah itu, ya, yang dijanji atau dipesan oleh suaminya tidak kemana-mana ketika suaminya pergi. Tidak lama dari kepergian suaminya ada informasi orang tuanya sakit, maka beliau punya pesan, ya, mohon maaf, orang suami saya meminta saya tidak kemana-mana. Ini orang tuanya loh, ayahnya. Ya. Ketika ayahnya tidak lama kemudian meninggal, datang informasi padanya, dia pun juga tidak turun, ya. Padahal itu di dalam satu apartemen, ya. Jadi di satu rumah. Jadi orang Arab itu rumahnya, ya, karena sesungguhnya luas, tetapi orang Arab suka membuat rumah itu, ya,
satu keluarga, dua keluarga itu bertingkat, ya, seperti di apartemen. Nah, itu tidak melangkah jauh, gitu, hanya turun saja karena dipesan oleh suaminya. Maka kemudian dilaporkan kepada apa namanya, Nabi Muhammad SAW itu, wahai Nabi, ada seorang perempuan dikisahkan begitu. Kemudian ya Nabi memberi informasi, ketahuilah bahwa ayahanda perempuan itu yang mati itu diampunkan karena kesetiaan, karena ketaatan istrinya pada suaminya. Paham ya? Orang boleh kemudian membuli habis-habisan, ya, kebangetan, kebuacut, ya, punya orang tua satu-satunya di dunia meninggal tidak memberi penghormatan demi memegangi pesan suaminya, padahal nggak kemarahannya turun, rumahnya turun. Tapi Nabi kemudian bersabda bahwa gara-gara ketaatan putrinya kepada suaminya menjadikan ayahandanya diampunkan oleh Allah SWT. Wa aqdamul nas haqqan ala rajul ummuh. Dan seseorang ini yang paling, ya, memiliki hak atas orang lain adalah ibunya. Maka jangan sampai kalian semua nanti satu waktu menjadi istri, ya, kemudian memprovokasi, dan hak suami sampean itu jauh ada pada sampean daripada ibunya. Paham ya? Jadi karena ibu niku yang telah mengandung wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu sesungguhnya kalau dijelaskan, jadi kehamilan seorang ibu itu ala salah satu wahana. Ala al-awwal al-hamlu. Jadi susahnya ibu mengandung yang pertama itu, yang mengandungnya itu sendiri, ya. Yang lain bisa lari maraton, ya. Yang mengandung nggak bisa. Yang lain bisa tengkurap, ya. Yang ibunya nggak, yang mengandung nggak bisa. Ada perubahan fisik itu menyita, ya, menyita kesehatannya, ya, macam-macam itu. Nanti sampai akan merasakannya. Amin. Amin. Ya, ya. Yang kedua, itu kenikmatan karena itu setara dengan orang berjihad di jalan Allah. Ketika ada seorang perempuan itu kepada Nabi Wadul, ya, Wadul itu ya mengadu, wahai Nabi, enak para laki-laki mendapatkan banyak hal, ya, ketika berperang berjihad di jalan Allah itu, mendapatkan pahala, mendapatkan ghanimah, sementara kami dapat apa? Ya, kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, ya, ketaatannya kepada suaminya termasuk ketika orang itu hamil, ya, maka itu setara, ya, dengan orang berjihad di jalan Allah SWT. Yang kedua adalah at-talqu. At-talqu itu kontraksi. Itu sakit, nendang-nendang sampai dulu di ibunya masing-masing itu, ya. Dan itu kebacut kalau ada seorang anak berani kepada ibunya terutama itu. Karena Kanjeng Nabi berpesan, siapa orang yang paling aku hormati wahai Nabi, ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Jadi yang prioritas mendapat ketaatan, pengabdian, kebaktian seorang anak adalah ibunya, ya. Karena itu siapapun seorang laki-laki, apakah dia menjadi orang berpangkat, berjenderal, macam-macam, berapapun pangkatnya, bahwa dia harus patuh tunduk kepada siapapun ibunya yang mungkin tidak sempat sekolah SD itu, tapi telah mengantarkan menjadi dirinya orang yang berhasil, ya. Kemudian yang ketiga adalah indal wiladah, ketika melahirkan, ya. Karena itu dokter nggak ambil pusing, ya. Kalau apalagi mohon maaf ini, ya, saya berdoa, ya. Dan sesungguhnya ada doanya nanti, ya. Yang kacamata itu, ya. Apalagi agak tebal sedikit, itu kadang-kadang dokter nggak ambil pusing. Ini sarafnya ini, ya. Khawatir macam-macam putus, kalau mengejar maka operasi begitu, ya. Sekalipun ada doa, ya. Litas hilil wiladah, Allahumma bihaqqi summa sabila yassarah yassir khuruja abni, khurujal maulud, ya. Ada doanya tuh, ya.
Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyul maulud bi qudratil malikil ma'bud Allahumma bihaqqi summa sabila saja sir sabila man fi batni. Lancar nanti itu ya. Mau punya anak berapa mau silakan. Direncanakan ya. Jadi indal wilada ya, naudzubillah saya tidak nakut-nakuti ya. Jadi ada orang yang yes itu taruhannya meninggal. Ada beberapa orang yang meninggal saat melahirkan ya. Tidak lama jadi ada seorang pejabat di Jakarta itu ya. Ketika dia sedang tidak di tempat, istrinya melahirkan, meninggal ya. Kemudian berikutnya adalah perempuan yang paling berkah. Yang paling berkah adalah yang paling murah maharnya. Tapi mahar, mohon maaf, mahar itu yang bernilai ya, jangan ikut-ikutan. Ini tanggal berapa sekarang? 23 bulan 3 23. Luar biasa. Luar biasa, ini cantik sekali ini. Ya terus kalau sama nuangkan berapa? Kalau sama nuangkan berapa itu? Berapa itu? 2 ada 300 jutanya gitu. Berapa? Kalau sama rumah kan hanya 2 jutaan ya, gitu. 2 juta 300. Nah ini artinya belakangnya itu kan nggak bernilai. Nggak apa-apa tertulis di buku nikah itu, buku kutipan akta nikah itu, tetapi yang diucapkan ketika orang akad itu hanya 2 juta sekian, bukan barang lebih dari itu. Paham ya? Wa aisruhunna mu'nah, dan murah biayanya. Jadi kosmetiknya jangan milih yang mahal-mahal. Ayat yang paling utama di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ayat yang paling menegaskan keadilan adalah Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran adalah yang menginformasikan siapapun orang melakukan kebaikan sedikit apapun akan dilihat Allah, dan barang siapa melakukan keburukan sedikit apapun akan dilihat oleh Allah. Dan ayat yang paling memberikan harapan kepada siapapun orang adalah ayat yang menyebut ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, seberapapun dosa kalian, la naqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali berputus atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ya. Kemudian i'lamu annahu laysa minkum min ahadin illa ma ruwasi ahabbu ilaihi min malihi ya. Jadi ketahuilah bahwa tidak ada dari kalian ya, seorang pun ya, kecuali harta orang yang akan diwarisi yang lebih disenangi daripada hartanya sendiri. Paham ya? Sampean yang punya keluarga, punya kakak, punya adik lebih dari satu ya, jangan sekali-kali mulai hari ini berpikiran ya, berapa kira-kira waris yang akan saya dapatkan. Waliyadzubillah. Pastikan bahwa apa yang akan diwaris oleh putranya adalah usaha, hasil usaha orang tuanya. Benar ya? Sebelum selesai, sebelum dinikmatinya semua apa yang diperolehnya saat hidupnya, kemudian dia mengawali kematiannya. Maka berikanlah siapapun orang tua yang meninggal
untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijeripayahkan ketika hidupnya. Dengan cara apa? Pesan di dalam Al-Quran satu, punya hutang enggak? Kalau punya hutang, tunaikan dulu. Pernah mewasiatkan sesuatu enggak? Wasiat itu dalam fikih adalah ketika orang punya keinginan memberikan sesuatu, finansialnya, tapi dieksekusi ketika wafat. Hampir hari ini orang jarang berwasiat, karena kata wasiat itu berubah artinya, berpesan. Wasiat nanti dimakamkan di makam pahlawan, wasiat dimakamkan di mana, itu wasiat itu sungguhnya ini keinginan seseorang memberikan sebagian dari harta miliknya dan maksimal sepertiga, ya, yang eksekusinya nanti pasca kewafatnya. Paham ya? Ini hati-hati, ya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang tidak disebut di dalam Al-Quran tetapi harus kemudian coba diperhatikan, mestinya semua keluarga, semua putra-putrinya itu sadar, ya, sadar karena ini semua adalah hasil jeripayah orang tuanya, maka sebelum dibagi-bagi, kasih kesempatan orang tuanya berwakaf, ya, disepakati seberapapun, dan pastikan siapapun orang yang mewakafkan atau orang yang mendapat wakaf, ya, sejak itu maka dia akan mendapat pahala sampai hari kiamat. Orang boleh mati kapan saja, tapi orang yang mewakafkan terus akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya sama juga harus punya komitmen. Seberapapun satu waktu saya harus mewakafkan. Ya. Kemudian ini diingat-ingat, ya. Seberapapun, ya, perhelatan perkawinan itu harus dilakukan. Sekalipun dihelat hanya untuk 3-4 keluarga, itu dia. Tidak boleh disembunyikan, karena sesungguhnya perkawinan ini termasuk fikih muamalah. Fikih muamalah itu butuh kontrol sosial, harus melibatkan orang. Ya, sunnahnya harus dideklarasikan, diwalimahkan. Ya. Kemudian ketika akad nikah, usahakan di masjid. Kapan? Hari Jumat sebelum Jumatan. Memberi kesempatan orang lain tahu ada apa kok rame-rame. Oh, ada akad nikah. Jadi keberkahannya kalau bisa jangan di rumah, di masjid, ya. Kemudian wadribu ali bin tufuf, ini hari ini kita harus rame-rame, ya. Rame-rame itu nyewa sound system macam-macam itu, ya. Ini sunnah supaya orang tahu, oh ada perkawinan, siapa yang menikah, si A, si B. Nah, itu menjadi sesuatu yang dapat diketahui orang. Jadi nggak ada perkawinan siri. Kemudian beramallah kalian sebagaimana, ya, beramallah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu tidak akan pernah mati. Jadi harus mempersiapkan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok wafat, ya. Jadi harus dipahami, ya. Kemudian ada hal 5 sebelum 5 yang lain. Mumpung masih hidup, 1, mumpung sehat, mumpung kosong, mumpung berkesempatan, mumpung masih muda, mumpung punya. Ada 5 mumpung. Mumpung apa? Mumpung hidup, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung masih muda, mumpung kaya. Kemudian, nah, ini tradisi yang orang Bani Israel Nabi katakan tidak pernah ada waktu itu, ya. Jadi membiasakan, ya, bersih, bersuci, ya, mencuci pakaiannya jangan sampai menumpuk, ya. Kemudian mensisir rambut, ya. Kemudian bersiwak atau tetapi pernah saya sampaikan kemarin bahwa siwak tidak akan pernah diganti dengan sikat gigi jika ketika orang sikat gigi tidak berniat siwak. Paham? Siwak itu sunnahnya pakai kayu arok, kayu khusus untuk siwak. Kalau nggak bisa, apa saja yang kira-kira bisa mengambil fungsi kayu arok. Jika tidak, maka kita
pakai sikat enggak apa-apa sepanjang yang bersangkutan niat siwak. Ya, pasta gigi bernama siwak ya, tidak mengganti posisi siwakan ya. Kemudian kita komitmen harus menjadi orang alim. Kalau tidak ya, minimal selalu berkeinginan menuntut ilmu. Kalau tidak, dengar ilmu itu senang. Kalau tidak, senang kepada orang yang punya ilmu. Dan jangan menjadi orang yang kelima. Tidak jadi orang alim, tidak muta'alim, tidak mustami, tidak mukhib ya. Mukhib ini yang dulu pernah saya ceritakan ya. Ini hari apa? Nah, hari Kamis ini yang kemudian menginisiasi kata pengemis. Dulu para kiai itu di kampung-kampung memberi informasi kepada para masyarakatnya agar punya peduli terhadap orang yang belajar ilmu. Jadilah yang kelima, muhibban, senang kepada orang yang mencari ilmu. Ya, dulu orang mondok itu tidak seperti hari ini yang kemudian ditransfer orang tuanya, mereka bekerja sendiri. Ya, karena itu setiap hari begini mereka silaturahim kepada penduduk kampung. Penduduk kampung tahu maka dia akan memberikan sedekah. Apalagi di taklim muta'alim dikatakan kalau siapapun orang kepingin putranya, putrinya hafal Quran, maka senang sedekah kepada orang yang hafal Quran. Kalau orang kepingin putranya menjadi orang yang ahli fikih, maka senang-senang sedekah kepada orang yang ahli fikih. Itu. Maka setiap sore mereka itu memberikan. Nah, kemudian diingatkan yang lain. Ayo kemisan. Maka orang yang saling silaturahim di setiap sore hari Kamis namanya dulu. Hari ini sudah bergeser ya, pengemis dalam arti yang tidak seperti yang kita maksud ya. Nah, iman yang paling utama adalah iman yang paling utama adalah orang yang tahu di mana saja kapan saja Allah menyertainya. Ini yang luar biasa. Jadi selalu ada waskat, pengawasan melekat bahwa dia ini selalu dilihat oleh Allah. Doa yang paling utama adalah permohonan kita kepada Allah agar diberikan sehat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Sedekah yang paling utama adalah ketika memberikan kesempatan orang lain ini bisa merasakan kenyang. Sedekah seseorang yang paling baik adalah orang ini belajar ya, menuntut ilmu dan kemudian punya obsesi, punya keinginan untuk mengajarkannya kepada orang lain ya. Iya, tentuman besok yang paling baik ini jangan lama-lama ya. Jadi suratul qiyam min indil marid, sebatas bertanya bagaimana yang dirasakan, kemudian mendoakan dan minta doa, kemudian segera pulang, tidak boleh berlama-lama ya. Dan kebaikan yang paling utama dari kebaikan-kebaikan yang adalah senantiasa silaturahim ya, menjalin hubungan dengan siapapun, hatta kepada orang yang memutus silaturahim, dan memberi kepada siapapun yang sengaja tidak pernah memberi ya. Kemudian memberikan ampunan kepada siapapun orang yang berzalim ya. Iman yang paling baik setelah iman, amal yang paling baik setelah iman adalah menyintai sesama orang ya. Orang mukmin yang paling baik Islamnya adalah siapapun orang di sekelilingnya tidak terlukai karena lisan dan tangannya ya. Kemudian orang yang paling utama, orang mukmin yang utama adalah orang yang paling baik peranginya, orang berjihad muhajir ya. Sekarang sudah tidak ada istilah hijrah, itu dipakai sekarang hajaroma nahallah. Orang hijrah yang paling baik adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, dan orang yang jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang paling utama adalah orang yang berjihad di sabilillah dengan diri dan hartanya ya. Kemudian waliyadzubillah, hari kiamat itu menjadi dekat ya. Tidak ada orang ya mengobsesi dunia kecuali luar biasa ini. La yazdad an-nas fid dunya al-illa khirsan. Jadi semakin hari itu orang semakin berobsesi mendapatkan
kekayaan. Itu yang kemudian diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur. Kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sebelum mati, ya dia masih punya upaya yang luar biasa, ya. Dan ketika orang tidak semakin dekat dengan Allah, berarti semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bacakan orang yang meninggal surat Yasin, ya. Ini ya ada pepiling bagi kita bahwa di akhir zaman ini mencari rezeki yang halal itu sulit, mencari saudara yang dapat dipercaya itu sedikit, ya. Kemudian ini konteksnya malam Jum'ah, ya, jangan lupa memperbanyak membaca sholawat ala Nabi, karena Nabi memastikan kuntu lahu syahidan wa syafi'an. Orang yang banyak membaca sholawat maka senantiasa Allah akan memberikan syafaat kepadanya, dan sholawat kepada Nabi itu sesungguhnya akan mengampunkan dosa-dosanya, ya. Yang terakhir, ya, membaca Quran, tradisikan membaca Quran. Karena sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Quran, maka sedikit kebaikannya dan waliyadzubillah menyesatkan orang yang ada di rumah itu. Memuliakan kepada orang alim itu sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Orang yang paling utama, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.